semuanya. Saya mohon maaf bahwa terkait dengan perkuliahan kita, karena kondisi kesehatan saya sehingga rekan-rekan semuanya pembelajarannya via YouTube. Kemudian untuk live Zoom-nya, kenapa saya mengadakan janji dengan ketua kelas kalian, khususnya untuk melakukan pertemuan hari ini, karena fokus dari pertemuan kita hari ini adalah membahas kisi-kisi untuk UAS. Ongkirnya ya. Iya. Kisi-kisi dari UAS ini seperti yang pernah saya jelaskan dulu, bahwa saya pernah menyebarkan sebuah kuesioner untuk rekan-rekan semuanya, bahwa mayoritas rekan-rekan semuanya berkenan untuk latihan full praktek. Sehingga nantinya untuk UAS-nya perbandingannya adalah 2:3. Maksudnya 2:3 seperti apa, Pak? Jika ada sekitar 5 soal, 2 soalnya adalah terkait logika berpikir ilmiah. Jadi bagaimana saudara membuat sebuah model, menjelaskan alasannya, pakai metode seperti apa, dan lain sebagainya. Itu yang akan saudara kerjakan pada soal UAS-nya. Kemudian, pada 3 pertanyaan terakhir, ini akan membahas terkait dengan olah data statistik. Oke. Sebelumnya, ketika rekan-rekan semuanya mempelajari statistika atau olah data statistik, baik ketika pertemuan pertama sebelum UTS maupun pertemuan pertama setelah UAS, kita sudah membahas antara lain bagaimana melakukan kodifikasi data, menyusun data, kemudian Excel-nya seperti apa. Ada beberapa hal yang rekan-rekan semuanya lewati. Salah satu permasalahan yang paling krusial adalah tidak normalnya data. Alasannya karena data-data tersebut dibuat berdasarkan sebuah rekayasa data, atau kalian buat sendiri datanya, ngawur datanya. Sehingga datanya sedemikian rupa banyak yang nggak valid dan lain sebagainya. Oke. Ketika saudara mempelajari statistika secara awal, mungkin yang terbesit pada benak kalian misalnya, rekayasa data adalah ketika misalnya mengerjakan skripsi, ternyata datanya banyak yang nggak valid dan nggak signifikan. Biasanya ya, beberapa mahasiswa yang saya temui adalah mereka akan melakukan rekayasa data, bukan rekonstruksi data. Rekayasa data adalah mengganti beberapa data-data tersebut sesuai dengan persepsi mereka, sehingga menyebabkan datanya menjadi valid atau dibentuk sedemikian rupa sehingga datanya signifikan, sehingga sesuai dengan teori dan lain sebagainya. Oke, Pak, apakah itu tindakan yang salah? Iya, salah. Karena kalian mengganti, menghapus data berdasarkan persepsi subjektif kalian. Itu tidak boleh. Yang perlu kita lakukan adalah melakukan analisa data, rekonstruksi data berdasarkan analisa yang objektif. Analisa yang objektif itu seperti apa, Pak? Oke. Inilah yang kita pelajari pada rekonstruksi data. Rekonstruksi data adalah bukan merekayasa. Kalau merekayasa berarti rekan-rekan semuanya mengada-adakan sebuah data. Jadi contoh teorinya adalah ketika rekan-rekan menggunakan statistik multivariate misalnya, regresi berganda, regresi sederhana, regresi moderasi maupun regresi mediasi, ketika datanya jelek atau enggak valid, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah menambah sampel. Itu yang kita lakukan. Tetapi ada cara yang lain. Itu namanya rekayasa data. Menambah sampel. Sebutannya bukan rekayasa data ya, lebih tepatnya, tetapi menambah jumlah sampel. Tetapi ada beberapa orang, misalnya oknum,
Ketika meneliti, kemudian ternyata datanya nggak valid. Oke, dipilih aja datanya, diganti. Yang 3 jadi 4, dan lain sebagainya sedemikian rupa, sehingga valid dan signifikan. Atau bahkan ngeblat penelitian lain misalnya, datanya diambil, kemudian direkayasa sendiri. Itu tidak benar. Yang benar adalah melakukan rekonstruksi. Bagaimana Pak rekonstruksi data itu? Oke. Rekonstruksi data digunakan untuk memperbaiki data yang teridentifikasi pertama tidak valid, yang kedua tidak normal, yang ketiga tidak signifikan. Ini yang kita lakukan. Kita merekonstruksi adalah kita bukan menambah, tetapi kita melakukan identifikasi. Kita mendeteksi data mana saja sih yang teridentifikasi tidak valid, maksudnya tidak benar, antara hubungan satu variabel dengan variabel yang lainnya. Mana saja sih yang nggak valid, itu yang dilihat kan semuanya. Bahkan pada beberapa pendekatan biasanya, setelah ini akan saya praktekkan dengan menggunakan SPSS, tapi ya pasti rekan-rekan semuanya harus tahu konsepnya dulu terkait dengan rekonstruksi data. Rekonstruksi data ini biasanya dilakukan pertama kali sebelum rekan-rekan semuanya melakukan analisa data. Biasanya kalau kita melakukan analisa data kan saringannya adalah pakai uji validitas, reliabilitas, kalau nggak valid ya dihapus kan gitu. Atau kemudian setelah uji validitas reliabilitas baru dimasukkan uji asumsi klasik. Tetapi untuk memastikan bahwa data-data yang rekan-rekan semuanya gunakan benar-benar valid, jadi kevalidannya adalah benar-benar datanya tidak ada campur tangan sebuah outlier. Maksudnya outlier itu seperti apa? Misalnya seperti ini. Saudara memiliki 10 teman. Masing-masing memiliki gaji, misalnya gaji pokok, pendapatan lah. 1,3, 1,7, 1,8, 1,9, 2 juta, 2 juta setengah misalnya. Ada yang 2,4, 2,2, ada yang 1,350, 1,850, 1,560. 8 orang berkisar 1,3 sampai 2,5. Tetapi ada 2 orang terakhir. Yang pertama gajinya sekitar pendapatannya 5 juta, yang terakhir 10 juta. Ketika saudara merata-rata 10 orang tersebut, otomatis 2 orang yang pendapatan besar ini akan mempengaruhi rata-rata orang-orang yang pendapatannya kecil. Sehingga orang-orang yang pendapatannya kecil tidak teridentifikasi. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengeluarkan 2 orang yang pendapatannya besar ini dari rata-rata orang-orang yang pendapatannya kecil. Sehingga kita dapat mengidentifikasi secara jelas apa sih rata-rata yang sebenarnya dari 8 orang tersebut. Rekonstruksi data dikarenakan banyak sekali data yang ada pada fenomena bisnis tidak sesuai dengan data yang ada di lapangan. Seperti saya jelaskan tadi. Jadi merekayasanya tidak boleh kita langsung hapus-hapus sendiri dengan persepsi kita sendiri, tetapi ada alatnya, ada metodenya. Itu dinamakan dengan outlier, explore outliers. Ini dinamakan explore outliers. Sehingga saya harapkan ketika nanti saudara melaksanakan tugas UAS dari saya nanti soalnya akan saya tunjukkan di sini salah satu contoh soalnya ya. Dan ini erat kaitannya dengan NIM saudara semua. Jadi untuk rekan-rekan semuanya yang belum masuk misalnya hari ini dengan alasan apapun, sampaikan pada rekannya bagaimana cara mengerjakan UAS-nya. Karena minim sekali saudara bisa melakukan percontekan. Mungkin saudara bisa nyontek cara ngolah datanya, tetapi datanya pasti akan berbeda antara satu orang dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua, karena ini membutuhkan pengerjaan yang lama, sama seperti tugas-tugas statistik saya yang lainnya, jika sesuai dengan perkiraan, kan hari Kamis nih,
maka pengumpulannya adalah di hari Minggu. Jadi di hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ada 4 hari. Saya tunggu di hari Minggu. Sehingga saya harap tidak ada alasan apapun dari rekan-rekan semuanya untuk tidak mengerjakan UAS-nya. Karena UAS kita berbasiskan full praktis sekali untuk analisa datanya. Oke, apa yang dilakukan dengan rekonstruksi data? Rekonstruksi data adalah menghapus sampel yang teridentifikasi tidak valid atau menjadi outlier, sehingga data memiliki spesifikasi yang buruk. Ini akan kita hapus. Alat rekonstruksi datanya apa saja, Pak? Oke. Ketika kita melakukan rekonstruksi data, yang pasti pertama kali alat yang kita gunakan adalah SPSS. Oke. Yang kedua adalah metode analisisnya. Maksudnya apa, Pak? Oke. Misalnya dengan menggunakan teknik analisis explore outliers pada SPSS, misalnya metode analisisnya regresi moderasi. Sebelum saudara melakukan regresi moderasi, saudara bisa meng-cleansing dulu datanya. Lupa kalau data saya 30 gimana? Soalnya nanti untuk UAS mungkin datanya sekitar berkisar antara 70 sampai 80 sampel. Sehingga saudara punya kesempatan untuk melakukan cleansing data di sini. Cara cleansing datanya seperti apa, Pak? Setelah ini akan saya tunjukkan cara melakukan cleansing datanya. Sehingga persyaratan untuk melakukan olah data adalah datanya harus dibersihkan dulu, rekan-rekan semuanya. Oke. Caranya seperti apa, Pak? Pertama SPSS, yang kedua descriptive explore outlier. Oke, rekan-rekan semuanya. Setelah ini saya akan bukan SPSS dan akan menunjukkan rekan-rekan semuanya bagaimana melakukan explore outliers. Cara deteksinya seperti apa. Baik, rekan-rekan semuanya, bisa diperhatikan di sini ya. Rekan-rekan semuanya bisa lihat kolom pada bagian kanan. Oke, pada kolom bagian kanan yang tertulis jenjang karir. Oke. Ini adalah sebuah data penelitian ya dari salah satu proyek saya untuk melakukan olah data. Oke. Sebelum rekan-rekan melakukan cleansing, yang pertama kali saudara lakukan adalah pada data Excel-nya memberikan nomor selnya. Oke. Kita mulai berikan nomor sampelnya. Nomor misalnya. Oke, kita berikan di sini. 1. Oke. Setelah melakukan data seperti ini, jangan lupa datanya di-save. Lupa kenapa harus diberikan nomor sampel. Oke. Yang pasti adalah ketika nanti saudara melakukan analisa data, agar saudara tahu sampel keberapa sih yang dihapus. Nah, kalau saudara misalnya melakukan sebuah penelitian misalnya, nyebar 80 atau 100 kuesioner, 30 kuesioner di kelas A, 30 kuesioner di kelas B, 30 kuesioner di kelas C. Kemudian saudara melakukan tabulasi data. Oh, nomor 1 namanya A, nomor 2 namanya B, C, C, dan lain sebagainya.
Nah, ketika saudara melakukan analisa data, otomatis agar datanya benar dan bisa teridentifikasi di SPSS kan data yang tertera di sana kan hanya yang masuk di kolom kan hanya berupa angka-angka saja. Sehingga untuk mengidentifikasinya, saudara perlu memasukkan simbol angka di sana. Misalnya angka 1 itu untuk nama siapa dan lain sebagainya, asalnya dari mana. Itu perlu saudara masukkan. Oke. Kemudian kita save dulu. Kemudian kita keluar. Selanjutnya kita buka SPSS. Oke, sebelum data SPSS, kita lihat dulu data Oke, rekan-rekan semuanya bisa diperhatikan di sini ya. Ini adalah model penelitian dari Excel yang saya gunakan, yaitu pengaruh jenjang karir dan kompensasi terhadap kepuasan kerja dimediasi oleh komitmen organisasi atau dalam tanda kutip, pengaruh jenjang karir dan kompensasi dimediasi oleh komitmen organisasi terhadap kepuasan kerja. Jadi di sini yang memediasi adalah komitmen organisasi. Sehingga proses mediasinya ada dua model ya. Dimulai jenjang karir terhadap kepuasan kerja melalui komitmen organisasi, kemudian kompensasi dimediasi oleh komitmen organisasi terhadap kepuasan kerja. Itu yang rekan-rekan semuanya perlu pahami. Kemudian dilihat tanda panahnya ya rekan-rekan semuanya. Ketika saudara melakukan sebuah rekonstruksi data, misalnya data outlier, di sana akan dibedakan dua hal. Ada faktor list itu sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi atau diposisikan sebagai variabel independen atau asal dari tanda panahnya. Sedangkan yang kedua adalah dependent. Dependent ini adalah variabel yang dipengaruhi atau variabel yang menjadi tujuan dari tanda panah ini. Oke, rekan-rekan semuanya bisa dilihat di sini ya. Ini adalah model penelitiannya. Bisa dilihat ya. Pertama kali yang akan kita cleansing adalah jenjang karir dan kompensasi terhadap komitmen organisasional. Kemudian, cleansing yang kedua adalah melakukan regresi atau kita melakukan cleansing data untuk data jenjang karir, komitmen organisasional, dan kompensasi terhadap kepuasan kerja. Ini yang rekan-rekan semuanya lakukan. Oke, sekarang kita buka filenya, rekan-rekan semuanya.
Kita pilih ini datanya Excel, PLS. Ini data SEM, kemudian kita open. Oke, datanya, kemudian kita klik variable view, kemudian kita ganti rekan-rekan semuanya. Ini kemudian rekan-rekan semuanya bisa dilihat, kita ganti desimalnya jadi 0 semua. Oke, datanya kita betulkan dulu, rekan-rekan semuanya bisa dilihat di sini. Oke, sekarang bisa dilihat datanya sama seperti ini. Tapi yang pasti perlu diperhatikan, yang kita lakukan di sini adalah nilai totalnya. Jadi nilai totalnya bisa diperhatikan rekan-rekan semuanya. Di sini skalanya harus scale. Oke, di sini skalanya harus scale. Kemudian klik data view. Kemudian kita klik analyze, descriptive statistik, dan explore. Oke, rekan-rekan semuanya bisa dilihat ya. Ini adalah proses melakukan cleansing data, yaitu klik analyze, descriptive statistik, explore. Oke. Seperti pada model yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa ada 3 model di sini, yaitu ketika jenjang karir dan kompensasi mempengaruhi komitmen organisasional, dan model ketiga yaitu jenjang karir, komitmen organisasional, dan kompensasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Jadi di sini yang pertama adalah faktor list atau variabel yang mempengaruhi adalah jenjang karir, kemudian kompensasi. Nah, yang dipengaruhi adalah komitmen organisasi. Nah, ini sesuai dengan model yang kita lihat ini ya, rekan-rekan semuanya, modelnya seperti ini. Kemudian kita klik statistik, dicentang outlier. Jangan lupa dicentang outlier untuk melihat outliernya pada box plot nantinya. Kita klik continue, kemudian kita klik OK. Oke, ini adalah proses pertama. Oke, bisa dilihat di sini ya rekan-rekan semuanya. Di sini adalah komitmen organisasional dan jenjang karir. Yang ada masalah adalah
pada urutan sampel nomor 47. Oke, ini dilihat ya, 47 ada angkanya di sini 47. Kemudian kita scroll ke bawah. Gejala kompensasi. Ini terlihat bahwa tadi 47, ini 44. Nah, setelah melihat seperti ini, rekan-rekan semuanya yang kita lakukan, adalah masuk lagi ke SPSS-nya, kemudian kita cari nomor 47 dan 44. Yang dicari bukan di sampelnya ya, tapi yang kita perhatikan adalah nomor pada di sini, yang paling kiri sendiri. Ini nomor-nomor yang keluar di laporan tadi. Ada nomor 47 dan 44. Oke. Ini nomor 47, nomor 44. Ini kita klik kanan, kemudian kita bersihkan, clear. Oke, sudah selesai. Apa yang kita lakukan, Pak, kalau sudah selesai? Kita lakukan deteksi outlier lagi pada putaran kedua. Analyze, descriptive statistik, explore, datanya tetap sama, kemudian kita klik OK lagi. Kita lihat apakah masih ada data yang perlu di cleansing lagi. Oke, bisa diperhatikan di sini ya. Di sini tidak ada angkanya. Berarti di sini antara jenjang karir dan komitmen organisasional tidak ada data outlier-nya. Oke, ini adalah kompensasi dan komitmen organisasional juga sama, tidak ada data outlier-nya. Nah, rekan-rekan semuanya bisa lihat misalnya pada data ini. Setelah kita lakukan penghapusan tadi, rekan-rekan semuanya bisa lihat ke bawah misalnya. Di sini, sampel nomor 74 di urutannya nomor 72. Sehingga inilah pentingnya kenapa harus kita berikan nomor sampelnya seperti ini. Agar ketika kita menghapus, nantinya kita tahu yang kita hapus itu sampel nomor berapa aja. Kemudian kita lakukan analisa lagi, analyze. Sudah, kemudian yang perlu kita lakukan adalah bisa dilihat di sini. Nah, sekarang kita lakukan metode yang ketiga, yaitu melihat misalnya modelnya di sini adalah tanda panahnya semuanya ke kepuasan kerja. Oke, awal tanda panahnya dari mana? Awal tanda panahnya adalah dari jenjang karir, dari komitmen organisasional, dan kompensasi. Nah, dari tiga ini rekan-rekan semuanya, ini semuanya tiga variabel ini menuju ke kepuasan kerja atau jenjang karir, komitmen organisasional, dan kompensasi ini mempengaruhi kepuasan kerja. Sehingga di sini, ketika kita lakukan analyze, deskriptif, explore data ini, komitmennya kita keluarkan, kita masukkan ke factor list. Ini adalah variabel-variabel yang mempengaruhi dan yang dipengaruhi di sini adalah kepuasan kerja. Diletakkan di sini, outliernya sudah, kemudian kita klik OK.
Oke, bisa dilihat di sini. Jenjang karir dan kepuasan kerja tidak ada yang perlu dihapus, tidak ada nomor yang keluar. Nah, ini kompensasi dan kepuasan kerja. Ini ada yang harus dihapus, yaitu sampel ke-1. Oke, ini sampel ke-1. Bisa dilihat ya, ada angka 1 di sini. Berarti di sini nantinya kita lihat ke sampel ke-1. Nah, ini yang harus dihapus, sampel ke-1. Kemudian terakhir, komitmen organisasional dan kepuasan kerja tidak ada dihapus. Berarti yang dihapus hanya angka 1. Sampel ke-1 saja. Kita bisa klik 1 di sini, klik kanan, kemudian kita klik clear. Oke, sudah dihapus. Apa yang perlu kita lakukan lagi, Pak? Oke. Ketika saudara misalnya melakukan regresi jenjang karir terhadap kepuasan kerja misalnya. Oke. Ketika ini diregresikan kan berarti otomatis variabel-variabel yang lain, angka-angka yang lain misalnya dalam satu baris ada komitmen organisasional dan kompensasi misalnya itu juga ikut terhapus. Apa yang harus kita lakukan, Pak, setelah semuanya sudah di cleansing? Kita lakukan mulai dari awal lagi untuk mendeteksi apakah sampel-sampel yang kita hapus itu tetap berdampak atau tidak kepada prosesnya. Sehingga kita ulangi lagi, analyze, descriptive, explore. Nah, datanya kita keluarin lagi, kita mulai dari awal. Oke. Seperti ini, kita lihat dari awal lagi. Kita lihat apakah ada tidak prosesnya yang berubah. Oke, di sini datanya tetap bersih, rekan-rekan semuanya bisa lihat di sini. Jenjang karir, komitmen organisasional tetap bersih. Kemudian ini juga tetap bersih. Jadi data outlier-nya tidak ada. Kemudian kita lakukan analisa. Ketika ini sudah tidak ada, maka otomatis yang ketiga misalnya, kita lakukan olah data seperti ini. Datanya juga bersih. Datanya juga bersih. Ini juga antara kompensasi dan kepuasan kerja, datanya juga bersih. Setelah datanya bersih ini, rekan-rekan semuanya, rekan-rekan bisa melakukan olah data lanjutannya. Berupa terus berarti apa yang kita kerjakan misalnya? Oke, datanya sudah seperti ini ya. Nah, ini baru saudara bisa melakukan misalnya datanya diregresikan, kemudian datanya dimulai dilakukan uji validitas, reliabilitas. Ini memiliki probabilitas. Oke, kita stop 1 menit sebentar untuk azan.
Baik, rekan-rekan semuanya bisa dilihat di sini. Nah, setelah datanya sudah di cleansing, maka data tersebut terserah bisa dilakukan. Bisa untuk olah data PLS ataupun SPSS. Sehingga saya harapkan di sini ketika nanti datanya dibuat sudah ada, silahkan di cleansing terlebih dahulu, baru kemudian rekan-rekan semuanya melakukan olah data untuk memastikan datanya bisa menjadi lebih baik. Oke. Kemudian ini adalah kisi-kisi yang saya berikan untuk rekan-rekan semuanya. Besok itu seperti apa sih Pak WAS-nya misalnya? Oke. Misalnya di sini ya, kita lihat ya. Misalnya di sini saya berikan ada X1 misalnya. Di sini ada X1, ada Z, kemudian ada Y. Anggap aja ada 3 ya. Nah, ini nilainya misalnya 10, 17, 15, 14, 12, 9, 15, 14, 18, 19, 15, 14. Oke, ada beberapa data-data seperti ini. Nah, ketika saudara data yang saya berikan seperti ini, misalnya ini adalah kelas 4A. Misalnya saya lihat ini adalah kelompoknya Nabila Aulia Belkis misalnya. Ini adalah NIM-nya 0063. Nah, dua angka di belakang ya, 063 misalnya. 63 ini akan ditambahkan dengan data ini. Jadi misalnya 63 tambah 10, 73. 63 tambah 17, 80. 63 tambah 15, 78. 63 tambah 14, 63 tambah 14, 74, 77. 63 tambah 12, 75. 63 tambah 9, 78. 63 tambah 15, 78. Ini 63. Mohon maaf Pak, itu 63 tambah 9, 72 enggak Pak? Ya, 72, 72. 72 Pak. Oke, ini 72. Kemudian 14 tambah 63, 77. Kemudian 63 tambah 18, 81. 63 tambah 19, 82. 63 tambah 15, 78. Nah, 63 tambah 14, 67. 63 tambah 14, 77. Oke. Ini nilai X1 ya. Nah, ini sudah ditambah NIM. Ini sudah ditambah NIM. Nah, inilah rekan-rekan semuanya ya, akan rekan-rekan semuanya kerjakan. Dikerjakan seperti apa, Pak? Oke. Ini berarti misalnya di sini adalah X1.
Kemudian nilai yang sudah ditambahkan oleh NIM adalah seperti ini. Maka otomatis datanya rekan-rekan semuanya adalah seperti ini. Nah, tugasnya rekan-rekan semuanya ngapain dari data ini? Rekan-rekan semuanya silahkan untuk membreakdown dengan skala Likert misalnya. Oke, ini ada 73, berarti anggap aja 73 ini adalah misalnya 75 misalnya. 75 dibagi 5 adalah sekitar 15. 75 ini ada sekitar 15 kolom. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Misalnya ini kita kasih angka 5 nih. Oke, ini 75. Sedangkan ini adalah 73, berarti ada salah satu yang nilainya 3 atau 4 misalnya. Oke, ini diganti 4. Ini diganti 4. Maka otomatis di sini adalah sama dengan sum Oke, 73. Sama ya, nilainya 73. Atau misalnya mau diubah, nilainya 73 ini bukan 44, tapi misalnya ini tetap 5 misalnya. Ini tetap 5. Dan ini diubah jadi 3. Jadi 73. Jadi ini bagaimana rekan-rekan semuanya mulai membuat datanya ya. Datanya bisa dibuat 43, 3-nya juga. Tapi yang pasti di sini saran saya datanya seharusnya bukan seperti ini ya. 5, 5, 5, 5, 5 tidak, tapi silahkan dibuat secara apa namanya? Secara interval. Jadi ada 5, 5, misalnya di sini kasih angka 4 gitu ya. Kan semuanya. Apa sih Pak fungsinya? Oke. Ketika saudara melakukan deteksi outlier misalnya, mungkin yang dimasukkan hanya angka X1-nya saja misalnya seperti tadi ya. Seperti kita melakukan deteksi ini outlier. Yang dimasukkan mungkin yang dimasukkan hanya misalnya jumlah totalnya saja. Sehingga kan nggak perlu buat semua datanya. Oke. Data-data yang kecil-kecil ini untuk apa, Pak? Misalnya. Data-data yang kecil-kecil ini ada 3, 3 dan lain sebagainya. Itu adalah fungsinya untuk saudara melakukan analisa SEM-PLS. Structural Equation Modeling Partially Square. Loh, caranya seperti apa, Pak? Video untuk melakukan analisanya sudah saya berikan ke masing-masing ketua kelas. Bisa dilihat bagaimana cara melakukan analisa data dengan SEM-PLS. Sehingga nantinya ketika saudara melakukan UAS, di sana tugasnya adalah hanya ada 2. Yang pertama, uji beda. Yang kedua, regresi moderasi mediasi, berganda dan sederhana. Yang ketiga, melakukan analisa SEM-PLS. Semuanya hanya menggunakan satu data yang sama, yaitu data yang sudah saya berikan, kemudian ditambahkan NIM saudara, sehingga UAS-nya nanti adalah pertama ada bentuknya Word, yang kedua ada data Excel yang dikirimkan ke saya, kemudian yang ketiga adalah ada lampiran-lampiran SPSS-nya, kemudian yang keempat ada lampiran-lampiran untuk PLS-nya. Coba kalau semuanya PLS caranya seperti apa misalnya? Kalau PLS ketika saudara tidak secara profesional misalnya, ini saya ada data ya, data untuk PLS misalnya.
Oke, misalnya ada data seperti ini. Oke, misalnya data seperti ini nih. Kemudian dikalkulate PLS algorithm. Oke. Kemudian keluar datanya nih. Kayak gini nih. Anggap aja outer loading untuk lihat validitas datanya misalnya. Kalau saudara datanya adalah softwarenya ini tidak pakai data trial misalnya, data trial untuk lisensi profesional dengan email, maka tidak bisa diekspor ke Excel atau tidak bisa diekspor ke web. Apa yang harus kita lakukan? Saudara bisa melakukan print screen misalnya. Untuk overloading-nya bisa diklik misalnya seperti ini, print screen, kemudian diklik paint, kemudian di Ctrl V seperti ini, kemudian dipilih ini saja misalnya. Bisa di crop. Terus kemudian tinggal disimpan aja. Jadi outer loading untuk jenjang karir. Nah, ini juga berlaku untuk semuanya. Baik untuk AVE dan lain sebagainya. Ketika saudara menggunakan datanya adalah bukan softwarenya secara profesional, tetapi secara yang free atau untuk student, maka otomatis Excel-nya tidak bisa dipakai, webnya tidak bisa dipakai. Sehingga nanti yang saudara berikan ke saya, datanya adalah berupa gambar-gambar seperti ini. Yang saudara bisa letakkan di Word misalnya, kemudian saudara kirimkan ke saya. Baik gambar modelnya maupun untuk data-data analisa datanya. Baik, rekan-rekan semuanya, sampai di sini ada yang tanyakan, silakan. Khususnya untuk UAS-nya. Silakan, rekan-rekan semuanya. UAS-nya itu Pak, soalnya ada berapa ya Pak? Ada sekitar 5 setahu saya, 5 sampai 7. Kemudian 5 itu ada SPSS sama Smart PLS ini. Ya, jadi antara 3 setahu saya. Jadi kalau bisa saya cuma buat 5 soal. Jadi soal yang pertama dan kedua itu hanya logika berpikir. Saudara bisa membuat model, kemudian saudara bisa mencantumkan artikel dan lain sebagainya, membuat modelnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, keempat, dan kelima. Ketiga adalah saudara melakukan analisa regresi misalnya. Regresi berganda, sederhana, moderasi, mediasi. Soal ketiga. Soal yang keempat, saudara melakukan uji beda. Kemudian soal yang kelima, saudara melakukan Smart PLS. Datanya dari mana, Pak? Datanya dari saya. Tapi kemudian harus ditambahkan NIM saudara di sana. Kemudian saudara melakukan rekonstruksi data terlebih dahulu, kemudian baru dilakukan analisa data untuk semua data-datanya. Baik untuk mengerjakan soal nomor 3, 4, dan 5. Dan kemudian, waktu pengerjaannya, Pak, oke. Saya yakin untuk 2 jam tidak cukup untuk itu. Kemudian rekan-rekan semuanya juga kesulitan, misalnya harus pinjam laptop dan lain sebagainya. Sehingga untuk rekan-rekan semuanya, saya berikan waktu, saya tunggu sampai hari Minggu. Jadi ada 4 hari pengerjaan. 4 hari pengerjaan untuk ini, untuk UAS-nya. Jadi saudara tinggal klik-klik aja, kemudian dijelaskan ini kenapa, ini valid, ini tidak signifikan, itu saja. Yang penting saya tahu saudara bisa untuk mengoperasionalkannya. Nah, kemudian panduannya seperti apa? Panduannya sudah saya berikan di YouTube. Caranya seperti apa? Saudara bisa lihat berkali-kali. UAS yang saya berikan kepada saudara, semuanya adalah berbasiskan video-video yang sudah kita pelajari, baik live Zoom, maupun berbagai macam video-video yang sudah saya share di YouTube saya. Itu bisa saudara lihat untuk mengerjakan UAS-nya. Jadi panduan ketika mengerjakan UAS-nya bisa saudara lihat pada video YouTube-nya. Dan juga perkuliahan kita hari ini juga saya masukkan ke YouTube. Sehingga saudara bisa melakukan melihat lagi rekonstruksi data itu seperti apa sih, langkah-langkahnya seperti apa, seperti itu. Ada lagi? Silakan. Silakan rekan-rekan semuanya.
khususnya untuk AS. Kemudian ada salah satu penjelasan untuk rekan-rekan semuanya dari saya secara pribadi bahwa untuk rekan-rekan yang sudah mengerjakan tugas dan dikirimkan ke email saya dan juga tidak mencontek mencontek rekannya, saya punya keputusan untuk menambahkan nilai plus 20 untuk setiap rekan-rekan yang sudah mengerjakannya. Plus 20 ini untuk apa, Pak? Plus 20 ini adalah untuk UAS rekan-rekan semuanya jika nantinya ada beberapa nilai atau beberapa soal yang saya rasa kurang benar. Ini akan menjadi salah satu nilai tambahan. Apa sih fungsinya nilai tugas setiap pertemuan saya ngerjakan tugas? Nah, tugas-tugas itulah yang akan menjadi salah satu penopang saudara untuk mengerjakan UAS-nya. Seperti itu ya rekan-rekan semuanya. Ini adalah salah satu ucapan terima kasih saya sudah mengikuti perkuliahan saya. Saya berikan setiap orang yang sudah mengerjakan tugas dan tidak mencontek sportif adalah plus 20. Dan akan saya gunakan untuk mengkontrol nilai kalian jika terjadi apa-apa pada masing-masing nilai kalian. Dan ini juga berlaku untuk mahasiswa-mahasiswa yang lain juga. Baik, rekan-rekan semuanya. Ada lagi pertanyaan sebelum saya tutup untuk live Zoom kali ini? Silakan. Oh ya Pak, untuk pengumpulan UAS-nya itu seperti kayak Excel, SPSS, sama ini penjelasan untuk valid tidak validnya ya Pak. Benar, seperti yang saudara kerjakan. Bisa ditaruh di PPT atau Word ya Pak ya? Kenapa? Bisa ditaruh di PPT apa di Word gitu ya? Bisa di PPT, tapi saya harapkan dikerjakan di Word untuk menghormati tim administrasinya. Oh gitu. Oke Pak. Baik, terima kasih rekan-rekan semuanya. Silakan jika ada pertanyaan yang lain. Yang pasti khusus untuk saya, UTS-nya ada, walaupun nanti tulisannya di soal kalian adalah dikumpulkan misalnya pukul sekian-sekian seperti itu. Silakan kumpulkan ke saya sesuai dengan waktu yang sudah kita sepakati bersama, yaitu sekitar hari Minggu maksimal pukul 000 atau pukul 12 malam bisa saya terima UTS-nya. Kemudian Pak, ini kan seharusnya lama sekali, oke. Kenapa setiap pertemuan saya tugasnya adalah pakai SPSS? Ketika saudara cleansing data misalnya, yang saya tunjukkan tadi, saudara hapus, proses cleansing data kalau saudara perhatikan dengan benar, saudara tahu prosesnya mungkin hanya butuh waktu 5-10 menit. Kemudian olah datanya untuk validitas, reliabilitas, hapus datanya itu butuhkan waktu mungkin 1 jam. Kemudian uji asumsi klasik adalah sekitar mungkin 5 menit. Kemudian regresi juga sama, mungkin 2 menit. Total semuanya kalau dikerjakan mungkin sama 2 jam. Ketika saudara lihat Smart PLS misalnya, melakukan olah datanya, Smart PLS malah langsung sekali klik aja. Untuk uji validitasnya, cuman PLS algorithm semua langsung keluar datanya. Bootstrapping sekali klik langsung keluar datanya. Jadi semuanya saya estimasi mungkin untuk mengerjakannya ketika saudara bisa semua hanya butuh waktu 1,5 jam karena ini berbasiskan komputer. Kemudian yang lama apa Pak? Yang lama adalah mindah-mindah gambarnya. Jadi mindah dari SPSS pindah ke Word, kemudian screenshot dari PLS pindah ke Word-nya. Yang lama cuma itu aja. Tetapi proses pengerjaannya itu sangat cepat. Saya sendiri mengerjakan SPSS dan PLS misalnya cuma butuh waktu 15-20 menit. Karena cuma klik-klik aja di komputer. Dan juga tidak menulis seperti itu. Jadi di sini pure mata kuliah saya adalah mengajarkan rekan-rekan bagaimana cara analisa olah data. Sehingga ketika skripsi nanti nggak usah bayar orang, nggak usah bayar konsultan statistik, bisa ngolah data sendiri. Dengan beberapa kompetensi-kompetensi yang sudah saudara lihat penjelasannya seperti apa. Baik, rekan-rekan semuanya, saya ucapkan terima kasih. Sebelumnya saya akan print screen terlebih dahulu. Untuk ini,
Baik, rekan-rekan semuanya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.